Oke, materi yang pertama adalah materi tentang himpunan. Oke, apa itu himpunan? Jadi sebelum kita masuk ke definisi dari himpunan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih sejarah dari konsep himpunan tersebut. Jadi konsep tentang himpunan pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Jerman, yaitu George Cantor pada tahun 1918. Lalu, pada akhir abad ke-19, konsep himpunan pada saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Dan pada tahun 1920, konsep ini mulai digunakan sebagai landasan matematika. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah himpunan tersebut, kita akan mulai mengenal apa sih arti dari himpunan tersebut. Jadi, himpunan dapat diartikan sebagai kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan dapat dibeda-bedakan. Jadi, himpunan adalah sebuah koleksi dari objek-objek yang terdefinisi dengan baik atau well-defined. Menurut Julius Hambali dan Iskandar pada tahun 2002, memberikan batasan bahwa himpunan adalah suatu koleksi benda yang nyata ataupun yang tidak nyata. Setelah kita mengetahui konsep dari himpunan tersebut, lalu kita akan mulai ke contoh himpunan dan bukan himpunan. Jadi contoh himpunan yang pertama yaitu seperti kumpulan hewan berkaki dua, misalnya ayam, bebek, penguin. Nah, itu merupakan contoh himpunan. Jadi, jelas bendanya dan jelas karakteristiknya. Yang kedua, kumpulan anak SMP 1 Indi kelas 7A. Jadi, di sini disebutkan siapa saja anak-anak di kelas 7A. Yang ketiga, kumpulan kendaraan beroda 2. Lalu disebutkan kendaraan beroda 2 itu apa saja, misalnya sepeda, motor, dan yang terbaru itu adalah misalnya, for example, Ninebot Mini. Jadi, disebutkan contoh-contoh dari kendaraan beroda 2. Lalu, kalau bukan himpunan itu seperti apa? Kalau contoh bukan himpunan ini sulit untuk kita definisikan, sulit untuk kita lihat bagaimana karakteristiknya. Contohnya seperti apa? Yang pertama, kumpulan anak pandai, sulit untuk dijelaskan anak pandai itu seperti apa, karena pandai itu sifatnya terlihat dari berbagai sudut pandang dari orang yang berbeda. Yang kedua, kumpulan anak cantik. Cantik itu kan sifat, jadi tidak bisa dilihat karakteristiknya seperti apa. Setiap orang melihat cantik itu berbeda-beda. Mungkin menurut si A, si B itu cantik, tapi menurut si C, si B itu tidak cantik, seperti itu. Yang ketiga adalah kumpulan anak tampan. Nah, untuk contoh himpunan dan bukan himpunan seperti ini, kita terapkan untuk anak-anak yang sudah berada di strata tingkat tinggi, seperti pada anak SMP, karena nilai berpikirnya sudah mulai konkret dan bisa mendefinisikan seperti apa bentuknya. Tapi untuk kita calon guru PAUD, contoh himpunan dan bukan himpunan itu harus konkret bentuknya, sehingga anak-anak PAUD bisa menentukan himpunan itu seperti apa. For example, kumpulan binatang berkaki 4. Ini merupakan himpunan. Kita jelaskan apa aja sih hewan berkaki 4, contohnya anjing, kucing, monyet, sapi, dan laba-laba, dan ayam. Nah, ini diberikan contoh-contoh hewan yang berkaki 4. Lalu kelompokkan yang mana yang berkaki 4 dan bukan berkaki 4. Maka terpilihlah hewan-hewan yang memiliki kaki 4, yaitu anjing, kucing, dan sapi. Nah, ini merupakan himpunan hewan-hewan yang berkaki 4. Sedangkan sisanya seperti apa? Sisanya monyet, laba-laba, dan ayam, dan itu merupakan bukan anggota himpunan berkaki 4. Jadi kalau ditanya contoh himpunan dan bukan himpunan, untuk anak-anak PAUD sebaiknya diberikan contoh yang seperti ini, bukan contoh yang sebelumnya. Mungkin bisa dimengerti.
Apalagi, nah ini kita kasih gambar, ada gambar anjing, gambar sapi, gambar kucing, gambar laba-laba, monyet, dan ayam. Lalu kita tentukan mana hewan yang berkaki 4, yaitu ada kucing, ada ayam, ada anjing. Nah, ini contoh hewan yang berkaki 4. Jadi bisa kita kelompokkan ini adalah himpunan hewan-hewan yang berkaki 4, sedangkan laba-laba, monyet, ayam itu bukan merupakan himpunan atau bukan himpunan dari hewan-hewan yang berkaki 4. Oke, selanjutnya. Oke, contohnya another example. Misalnya himpunan nilai 1 sampai 5. Apa aja misalnya di sini? Misalnya di sini dituliskan ada 1, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Apa himpunan 1 sampai 5? Yaitu kita kelompokkan. Himpunannya apa saja? Yaitu 1, 3, 4, dan 5. Nah, ini himpunan nilai 1 sampai 5. Sedangkan 7, 8, dan 9 itu bukan himpunan nilai 1 sampai 5. Oke. Untuk seperti itu kita gunakan untuk mengajarkan anak-anak usia dini. Oke, bagaimana notasi himpunan? Oke, nanti notasi himpunan biasanya ditandai dengan tanda kurung awal yang biasanya himpunan diberi nama dengan memakai huruf-huruf kapital besar seperti huruf A, B, C, dan D atau X atau semacamnya. Sedangkan huruf-huruf kecilnya biasanya dipakai untuk menyatakan anggota suatu himpunan. Contohnya apa di sini? Himpunan A yang didefinisikan sebagai himpunan warna pelangi. Maka jawaban yang benar adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Lalu kita bikin notasi himpunannya. Apa himpunan dari A? Yaitu kan warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jangan lupa gunakan kurung awal. Selanjutnya, keanggotaan dari himpunan A dapat dituliskan sebagai berikut. Merah, himpunan termasuk himpunan A, hijau termasuk himpunan A, kuning termasuk himpunan A, dan ungu termasuk himpunan A. Lalu jika ada yang menjawab hitam, hitam bukan merupakan warna pelangi, maka hitam dinyatakan bukan himpunan dari A. Lalu, bagaimana cara menyatakan satu himpunan? Ada beberapa cara menyatakan himpunan, di antara adalah tabulasi atau mendaftar, atau disebut dengan the roster method, dan dengan notasi pembentuk himpunan atau the rule method. Tabulasi gimana? Kalau tabulasi, metode ini mengharuskan kita untuk menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggota himpunan satu demi satu. Dan dalam penulisan, tiap-tiap anggota dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya seperti apa? Himpunan A. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Berarti apa? A-nya. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa min 1, min 2, dan 0 tidak termasuk dalam kurang dari 7? Karena mereka bukan bilangan asli. Oke. Himpunan B ialah himpunan huruf-huruf vokal. Maka ditulis A, I, U, E, dan O. Kalau kenapa C nggak masuk? Karena C bukan huruf vokal. Jadi C bukan himpunan huruf vokal. Oke. Next. Lalu yang kedua ada notasi pembentuk himpunan. Apa itu? Dengan cara ini, anggota himpunan yang akan ditulis dinyatakan dengan variabel atau pengganti atau peubah yang diikuti dengan tanda garis, kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri unsur himpunan. Oke, contohnya apa? Misalnya A, X, sedemikian hingga X, alat musik tiup. Maka dibaca apa? Himpunan A adalah himpunan X, sedemikian hingga X adalah alat musik tiup.
B contohnya, hanya B. Apa ini? Apa dibaca apa? B adalah himpunan Y, di mana Y atau sedemikian hingga Y adalah warna-warna lampu lalu lintas. Begitu juga dengan C. C adalah himpunan X, sedemikian hingga X adalah bilangan bulat genap yang berada antara 0 dan 10. Oke, macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan, pertama ada himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu sering diartikan juga bukan himpunan. Contohnya apa? Himpunan A adalah himpunan mahasiswa PGTK-UT yang berusia 6 tahun. Kenapa bukan termasuk himpunan? Ya karena tidak ada mahasiswa yang berumur 6 tahun. Yang kedua apa? Himpunan B adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 1. Kenapa min 1, min 2, min 1, min 2, 0? Karena mereka bukan bilangan asli. Bagaimana hasilnya? Ya, kedua adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Yaitu suatu himpunan yang memuat seluruh benda atau semua objek yang sedang dibicarakan atau himpunan yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta sering disebut semesta pembicaraan atau set universum yang dinamakan dengan S atau U. Contohnya apa? Misalnya himpunan anak TK Nugraha yang memakai jepit rambut, maka himpunan semestanya adalah himpunan semua anak TK Nugraha. Yang kedua apa? Misalkan B, merah, kuning, hijau, maka himpunan semesta yang mungkin diantaranya adalah sama dengan himpunan warna-warna lampu lalu lintas, dan sama dengan himpunan warna-warna pelangi dan sebagainya. Berarti kalau kita bilang warna-warna pelangi, berarti kita sebut berarti seluruh warna-warna pelangi itu disebutkan. Apalagi contohnya, misalnya contoh anak-anak yang menggunakan bando di TKA. Berarti kita menyebutkan semua anak-anak yang menggunakan bando di TKA. Oke, selanjutnya yang ketiga apa? Himpunan hingga. Apa itu himpunan hingga? Himpunan yang sering disebut finite set merupakan himpunan yang jumlah anggotanya terhingga. Artinya anggotanya dapat dihitung. Termasuk himpunan X, sedemikian hingga X bilangan asli. Jadi gimana bentuk tabulasinya? Ya karena dia bilangan asli, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Berarti banyak anggota terhingga dari himpunan A dapat dihitung. Ya ini 9. Oke. Misalnya apa lagi? X adalah X, misalnya contohnya B sama dengan X, demikian hingga X, warna pelangi misalnya. Kan warna-warna pelangi bisa dihitung kan? Mejiku hibiniu. Berarti ada berapa warna pelangi? Berarti si B ini dapat dihitung. Dihitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu 7. Oke. Next, bagaimana himpunan tak terhingga? Himpunan tak terhingga sering disebut infinite set, yaitu anggotanya tak terhingga yang sangat banyak. Sehingga tak mungkin kita tulis secara terperinci. Dapat ditulis dengan cara tabulasi menggunakan tanda titik 2, 3 titik, dibaca seterusnya. Contohnya apa? B, X, sedemikian hingga X, bilangan asli lebih dari 15. Maka tambah 17, 18, seterusnya. Karena tidak tahu sampai berapa ya. Begitu juga misalnya yang apa ya contohnya yang tak terhingga, yang tidak bisa dihitung. Jumlah
jumlah laki-laki berumur 17 tahun di Sumatera Selatan atau di Pulau Sumatera. Itu kan sangat banyak. Makanya bisa dibilang himpunan tak terhingga. Oke. Terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan kirim ke email saya.